Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia berusia 24 tahun yang bernama Fatur asal Jawa Tengah bekerja di Polandia, sebagai karyawan yang menolong CEO cantik asal Polandia yang mobilnya mogok di jalan dan merubah nasibnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Fatur duduk di teras rumah sederhana keluarganya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Udara sore itu terasa berat baginya. Bukan karena panas, melainkan karena pikirannya dipenuhi banyak hal. Besok pagi, ia harus berangkat meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke negeri jauh bernama Polandia. Usianya baru 24 tahun, namun tanggung jawab yang ia pikul begitu besar. Sejak ayahnya sakit dan tidak lagi bisa bekerja, Fatur menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga berjualan kecil-kecilan di pasar. Dua adiknya masih sekolah, dan biaya mereka cukup besar. Keputusan untuk menjadi TKI bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi Fatur tidak punya banyak pilihan. "Ibu, Fatur berangkat duluan ke rumah Pak RT. Katanya ada berkas yang harus ditandatangani sebelum besok," ucap Fatur sambil bangkit dari kursi bambu. Ibunya menatap anak sulungnya itu dengan mata yang tampak berkaca-kaca. "Nak, ibu hanya bisa mendoakan. Semoga jalanmu dimudahkan, jangan lupa salat, jangan lupa makan. Ingat, kamu di negeri orang. Jangan pernah lupa sama kampung halaman." Fatur hanya mengangguk. Hatinya terasa berat mendengar suara ibunya yang bergetar. Ia tahu ibunya menahan tangis. Pergi ke luar negeri memang terdengar seperti impian, tetapi sebenarnya penuh risiko. Namun ia tidak ingin memperlihatkan kegelisahan itu di depan keluarganya. Malam itu, rumah sederhana mereka dipenuhi suasana haru. Beberapa tetangga datang, sekadar memberi doa dan ucapan hati-hati. Fatur mencoba tersenyum, meskipun dalam hati ia merasa gentar. Ia belum pernah sekalipun ke luar negeri, bahkan ke Jakarta saja jarang. Tapi kali ini ia harus terbang ribuan kilometer ke Eropa Timur, ke sebuah negara yang bahkan sebagian besar orang di kampungnya belum pernah dengar jelas. Menjelang tidur, Fatur berbaring di kamarnya. Ia memandang atap rumah dengan pikiran yang tak menentu. Bagaimana kalau nanti aku tidak betah? Bagaimana kalau tidak bisa bahasa? Bagaimana kalau gagal dan malah bikin malu keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun setiap kali keraguan datang, ia kembali mengingat wajah adik-adiknya yang butuh biaya sekolah. Dari situlah ia mendapatkan sedikit keberanian. Pagi hari tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Langit masih gelap ketika Fatur bangun. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Dengan tas besar di punggung, ia keluar dari kamar dan mendapati ibunya sudah menunggu di ruang tengah. Ibunya membawa sebungkus nasi dan lauk sederhana. "Makan dulu, Nak. Jangan biarkan perut kosong." Fatur menolak halus, "Nanti saja, Bu. Di bus aku makan. Perut masih belum enak." Sebenarnya ia tidak tega melihat ibunya menyiapkan makanan dengan wajah sendu. Tidak lama kemudian, sebuah mobil jemputan dari agen keberangkatan tiba. Suasana semakin haru. Ayahnya, yang masih lemah karena sakit, memaksa diri untuk bangun dari tempat tidur dan berdiri di teras. Ia menepuk bahu Fatur dengan tangan gemetar. "Jangan takut, Le. Kamu anak yang kuat. Ingat, kita tidak punya apa-apa selain kejujuran. Jaga dirimu baik-baik." Fatur menunduk, menahan air mata. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Lalu ia berlutut, mencium tangan ibunya, memohon restu. Ibunya tidak sanggup lagi menahan tangis. Air mata jatuh begitu saja, membasahi kepala Fatur. "Doa ibu selalu bersamamu, Nak," ucapnya dengan suara parau. Dengan langkah berat, Fatur akhirnya masuk ke mobil. Dari jendela, ia melambaikan tangan kepada keluarga dan beberapa tetangga yang ikut mengantar. Mobil perlahan bergerak, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Hatinya terasa kosong, seakan ada bagian dirinya yang tertinggal di sana. Perjalanan menuju bandara memakan waktu berjam-jam. Fatur hanya duduk terdiam, memandang keluar jendela. Jalanan, sawah, dan rumah-rumah yang ia lewati membuatnya semakin sadar bahwa ia akan benar-benar jauh dari tanah kelahirannya. Sesekali ia membuka ponselnya,
melihat foto keluarganya, lalu tersenyum pahit. Sesampainya di bandara, agen keberangkatan membantu mengurus dokumen. Fatur dan beberapa calon TKI lain duduk menunggu di ruang keberangkatan. Mereka saling mengobrol, berbagi cerita. Ada yang hendak ke Jerman, ada yang ke Italia, dan Fatur sendiri ke Polandia. "Kenapa pilih Polandia, Mas?" tanya salah satu pemuda di sampingnya. Katanya, butuh banyak tenaga kerja di sana. Lagi pula aku diterima di perusahaan besar, jadi aku coba saja, jawab Fatur singkat. Dalam hati, ia masih belum percaya bahwa sebentar lagi ia akan benar-benar menginjakan kaki di Eropa. Pesawat akhirnya berangkat. Fatur duduk di dekat jendela. Saat pesawat mulai terangkat, perasaan campur aduk menghantam dirinya. Ia merasa bangga bisa berangkat sejauh itu demi keluarga, tetapi di sisi lain ia juga takut akan masa depan yang belum pasti. Sepanjang perjalanan, ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali berbasa-basi dengan penumpang lain. Saat melewati awan, ia menutup mata dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, tolong jaga aku. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku." Belasan jam kemudian, pesawat mendarat di Warsawa, ibu kota Polandia. Cuaca dingin langsung menusuk tubuhnya ketika ia keluar dari bandara. Nafasnya terlihat seperti asap karena suhu yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Ia mengenakan jaket tebal yang baru dibelinya sebelum berangkat, namun tetap saja rasa dingin itu membuat tubuhnya gemetar. Di ruang kedatangan, ia dijemput oleh staf perusahaan yang menampung tenaga kerja asing. Orang itu memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Fatur pun menjawab dengan kemampuan bahasa Inggris seadanya. Meski canggung, ia mencoba memahami setiap kata. Perjalanan dari bandara menuju asrama karyawan terasa panjang. Dari balik jendela mobil, Fatur memandang gedung-gedung tinggi, jalanan luas, dan suasana kota yang sangat berbeda dengan desanya. Ia merasa seperti orang asing yang benar-benar kecil di tengah dunia yang asing. Saat tiba di asrama sederhana yang disediakan perusahaan, Fatur langsung masuk ke kamar kecil yang akan ia tempati. Kamar itu dingin dan sepi. Ia duduk di ranjang, membuka ponsel, dan mengirim pesan singkat ke ibunya. "Bu, aku sudah sampai. Alhamdulillah selamat." Tidak lama kemudian, balasan masuk. "Iya, Nak." Ibu lega dengarnya. "Jangan lupa jaga kesehatan." Membaca pesan itu, Fatur tidak bisa menahan air mata. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis pelan. Semua rasa lelah, takut, dan rindu bercampur jadi satu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini sudah benar. Demi keluarganya, ia harus bertahan di negeri yang asing ini. Malam pertama di Polandia terasa panjang bagi Fatur. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Ini baru permulaan." Hari pertama Fatur bekerja di Polandia dimulai dengan bunyi alarm ponselnya yang berdering keras. Ia membuka mata dengan kepala berat karena semalaman sulit tidur. Perasaan asing, udara dingin, dan suara lalu lintas yang berbeda membuatnya tidak bisa terlelap dengan tenang. Pagi itu, ia harus bersiap ke perusahaan tempatnya bekerja. Fatur mengenakan jaket tebal, celana kerja, dan sepatu sederhana yang sudah dipakainya sejak di kampung. Di luar asrama, udara begitu menusuk. Nafasnya kembali terlihat seperti asap, membuatnya merasa benar-benar jauh dari rumah. Seorang staf perusahaan menjemput para pekerja baru dengan bus kecil. Dalam perjalanan, Fatur hanya diam. Ia mendengarkan suara bahasa Polandia yang terdengar cepat dan sulit dimengerti. Beberapa kata terasa seperti gumaman, membuatnya semakin bingung. Ia hanya bisa berharap bahwa di dalam perusahaan nanti, ada seseorang yang bisa berbahasa Inggris agar ia tidak sepenuhnya tersesat. Setiba di perusahaan, Fatur melihat bangunan besar dengan logo modern terpampang di depannya. Gedung itu tampak megah, jauh berbeda dengan pabrik-pabrik sederhana di Indonesia. Ia merasa kecil ketika melewati pintu masuk bersama pekerja lain. Di dalam, mereka disambut oleh seorang wanita muda dengan penampilan rapi. Wanita itu berbicara panjang dalam bahasa Polandia. Fatur hanya melongo, tidak paham sama sekali. Untungnya, ada seorang staf yang kemudian menerjemahkan ke bahasa Inggris sederhana. "Selamat datang.
Hari ini kalian akan diperkenalkan dengan pekerjaan di bagian gudang. Tugas kalian sederhana, mengatur barang, memindahkan kotak, dan menjaga kebersihan area kerja. Meskipun penjelasan singkat itu membuat Fatur sedikit lega, ia tetap merasa canggung. Semua terasa asing. Lingkungan baru, aturan baru, bahkan cara kerja yang ia lihat sekilas saja sudah berbeda dengan kebiasaan di kampung. Siang itu, Fatur mulai bekerja. Gudang perusahaan ternyata sangat luas. Ada rak-rak tinggi penuh kotak dan barang. Suara mesin forklift berderu-deru. Para pekerja sibuk memindahkan barang dengan cepat. Atasan di gudang, seorang pria parubaya bernama Marek, langsung memberikan instruksi. "Kamu angkat kotak ini ke sana," katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Fatur mengangguk dan segera bekerja. Kotak itu lebih berat dari yang ia bayangkan, namun ia tidak mengeluh. Ia terbiasa dengan pekerjaan fisik sejak di kampung, jadi meskipun tubuhnya lelah, ia tetap bisa bertahan. Namun ada satu hal yang membuatnya kesulitan, komunikasi. Ketika pekerja Polandia lain berbicara kepadanya, Fatur hanya bisa tersenyum atau mengangguk tanpa paham. Kadang mereka menatapnya heran, bahkan ada yang tertawa kecil. "Sabar, turunkan dulu kotaknya, bukan begitu caranya," salah satu pekerja berteriak. Fatur mencoba memahami dengan bahasa tubuh. Ia memindahkan kotak pelan-pelan. Meski malu karena merasa dianggap lambat, ia tetap berusaha sekuat tenaga. Jam istirahat tiba. Semua pekerja duduk di kantin perusahaan. Fatur mengambil makanan dari dapur, sup kentang, roti, dan sepotong daging. Rasanya asing di lidah. Ia terbiasa dengan nasi, sayur, dan sambal. Tapi di sini, pilihan makanan sangat berbeda. Ia duduk sendirian di pojok. Beberapa pekerja lain berbicara dalam bahasa Polandia sambil tertawa. Fatur hanya bisa menunduk, merasa terasing. Ia mengingat kembali makan siang bersama ibunya di rumah. Nasi hangat, tahu tempe, dan sambal terasi. Rindu itu menyesakkan dada. Di tengah kesepiannya, seorang pekerja muda bernama Piotr mendekat. Dengan bahasa Inggris sederhana, ia bertanya, "You, from Indonesia?" Fatur mengangguk cepat. "Yes, from Indonesia." Piotr tersenyum ramah. "Ah, Indonesia. Far away. Welcome." Kata-kata singkat itu membuat hati Fatur sedikit hangat. Setidaknya ada satu orang yang bersedia mengajaknya bicara, meskipun terbatas. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Fatur bangun pagi, berangkat ke gudang, mengangkat kotak, menyusun barang, lalu pulang dengan tubuh pegal. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja, meskipun rasa lelah selalu mengikuti. Namun masalah bahasa tetap menjadi beban besar. Suatu hari, atasan memberikan instruksi dalam bahasa Polandia dengan cepat. Fatur salah paham dan menaruh kotak di tempat yang salah. Akibatnya, alur kerja menjadi kacau. Marek langsung menegurnya keras. "No, wrong. Not here." Semua pekerja menoleh. Wajah Fatur memerah karena malu. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tidak mengerti, tetapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk dan berkata pelan, "Sorry." Malam itu, Fatur kembali ke kamarnya dengan perasaan hancur. Ia merasa gagal. Ia bertanya-tanya apakah keputusannya datang ke Polandia benar. "Kenapa aku harus sejauh ini? Kenapa aku tidak bertahan saja di kampung?" pikirnya sambil menatap langit-langit kamar. Namun saat ia membuka ponsel dan membaca pesan ibunya, "Nak, jangan menyerah. Kami selalu mendoakanmu." Air matanya jatuh begitu saja. Pesan sederhana itu menguatkannya kembali. Ia sadar bahwa dirinya tidak boleh menyerah hanya karena masalah kecil. Minggu pertama berlalu dengan penuh tantangan. Fatur mulai menghafal beberapa kata dasar dalam bahasa Polandia, seperti tak, ya, nie, tidak, dan dziękuję, terima kasih. Ia juga belajar dari Piotr, yang kadang membantunya menerjemahkan. Sedikit demi sedikit, ia mulai terbiasa. Meski masih sering salah, setidaknya ia sudah bisa menangkap maksud sederhana dari atasan. Marek pun mulai mengurangi teguran, bahkan sesekali mengangguk puas melihat kerja keras Fatur. Teman-teman kerja yang dulu memandangnya aneh perlahan mulai menghargainya.
Mereka melihat bahwa Fatur tidak malas meski sulit berkomunikasi. Ia selalu datang tepat waktu, bekerja tanpa mengeluh, dan siap membantu siapapun. Pada hari Minggu, Fatur mendapat libur. Ia berjalan-jalan sendirian di sekitar kota. Udara dingin membuat tangannya kaku, tetapi ia tetap menikmati suasana. Jalanan dipenuhi bangunan bergaya Eropa dengan dinding tebal dan atap miring. Ia berhenti di sebuah toko kecil dan membeli sebotol air mineral. Saat keluar dari toko, ia melihat sepasang orang tua berjalan bergandengan tangan. Pemandangan itu membuatnya kembali teringat pada kedua orang tuanya di kampung. Ia membayangkan ibunya yang mungkin saat itu sedang memasak untuk adik-adiknya, dan ayahnya yang masih sering sakit. Rasa rindu membuat matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis di tempat umum. Ia kembali ke asrama, lalu menuliskan pesan panjang kepada ibunya. "Bu, aku sudah mulai terbiasa di sini. Kerjanya berat, tapi aku bisa tahan. Makanannya berbeda sekali dengan di rumah. Kadang aku kangen masakan ibu. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Doakan aku kuat, Bu." Tidak lama kemudian, balasan masuk. "Ibu selalu mendoakanmu, Nak. Ingat, semua kerja kerasmu akan jadi berkah. Yang sabar, jangan menyerah." Pesan itu kembali menjadi penguat bagi Fatur. Hari-hari pertama di Polandia benar-benar menguji Fatur. Ia harus melawan rasa asing, kesepian, dan keraguan dalam dirinya. Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia selalu teringat pada keluarganya di kampung. Itu yang membuatnya bangkit lagi. Ia tidak tahu apa yang menantinya di negeri jauh ini. Tapi satu hal yang ia yakini, jika ia terus bekerja keras dan jujur, pasti ada jalan yang membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan barunya di Polandia akan mempertemukannya dengan seseorang yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu, pekerjaan di gudang terasa lebih melelahkan dari biasanya. Sejak pagi, Fatur sudah mengangkat kotak demi kotak tanpa henti. Punggungnya terasa sakit, keringat mengucur meski udara Polandia sedang dingin. Marek, supervisor gudang, memberi instruksi cepat seakan semua pekerja harus bisa bergerak secepat mesin. Ketika jam kerja akhirnya selesai, Fatur merasa kakinya begitu berat untuk melangkah. Ia keluar dari area perusahaan dengan langkah gontai, berharap bisa segera kembali ke asrama dan beristirahat. Namun, di luar gedung perusahaan, ada pemandangan yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di tepi jalan. Kap mesinnya terbuka, dan seorang wanita muda dengan pakaian rapi tampak kebingungan. Fatur memperhatikan dari kejauhan. Banyak karyawan lain lewat begitu saja tanpa peduli. Beberapa hanya melirik lalu berjalan pergi. Tapi ada sesuatu dalam diri Fatur yang membuatnya tidak tega meninggalkan wanita itu sendirian. Dengan ragu, ia melangkah mendekat. "Excuse me, your car, problem?" ucapnya dengan bahasa Inggris seadanya. Wanita itu menoleh. Wajahnya cantik, kulit putih pucat khas orang Eropa, dengan mata biru yang tajam. Meski terlihat anggun, ekspresinya saat itu penuh kegelisahan. "Yes, it suddenly stopped. I don't know why," jawabnya cepat. Fatur mengangguk. Ia memang bukan mekanik, tapi ia terbiasa membantu tetangganya memperbaiki sepeda motor di kampung. Setidaknya ia paham sedikit tentang mesin. Ia menunduk, memeriksa bagian mesin yang terbuka. Tangan kirinya gemetar karena udara dingin, tapi ia mencoba fokus. Setelah beberapa menit, ia menemukan selang kecil yang longgar. Ia mengencangkannya, lalu mencoba menyalakan mesin. Awalnya gagal, tapi setelah beberapa kali usaha, suara mesin akhirnya hidup kembali. Wanita itu tampak lega. Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Thank you. You saved me." Fatur berdiri, sedikit kikuk. "It's okay. Just little help." Wanita itu memperhatikan Fatur lebih lama. Seakan ingin memastikan siapa sebenarnya pria sederhana yang baru saja menolongnya. Namun sebelum sempat berbicara lebih jauh, suara teleponnya berdering. Ia mengangkatnya dengan nada tegas, berbicara dalam bahasa Polandia yang cepat. Dari cara bicaranya, jelas ia adalah seseorang dengan jabatan tinggi. Setelah menutup telepon, ia kembali menoleh pada Fatur. "What is your name?" tanyanya. "Fatur,
Jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk. "I am Katarzyna." Ia mengucapkannya dengan logat khas Polandia, sehingga terdengar seperti Katarzyna. Mendengar nama itu, Fatur hanya mengangguk. Ia tidak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Baginya, ia hanyalah orang asing yang kebetulan butuh bantuan. "Thank you again, Fatur. I must go now," kata Katarzyna sebelum masuk ke mobil dan melaju pergi. Fatur berdiri mematung, masih heran dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya di gudang, Fatur kembali bekerja seperti biasa. Namun suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa pekerja tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saat jam istirahat, Piotr duduk di sebelahnya dan berkata, "Hey, Fatur. Yesterday, you helped Katarzyna?" Fatur mengerutkan kening. "Katarzyna? Yes, the woman with black car." Piotr menatapnya dengan mata lebar. "Do you know who she is?" "She is our CEO." Fatur terkejut. "CEO?" "Yes, the big boss. She owns this company. And you helped her car yesterday." Piotr berkata sambil tertawa kecil, tidak percaya. Fatur terdiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia tolong di jalan itu adalah pimpinan tertinggi perusahaan. Ia bahkan tidak berani membayangkan hal itu. Beberapa hari kemudian, kabar itu semakin menyebar di kalangan karyawan. Ada yang memandang Fatur dengan rasa heran, ada pula yang sinis. Seorang karyawan gudang menolong CEO? Lucu sekali, ujar salah satu pekerja sambil tertawa kecil. "Ah, itu kebetulan saja. Mana mungkin CEO peduli pada dia?" timpal yang lain. Fatur hanya menunduk, tidak menanggapi. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah seorang pekerja kecil, bukan siapa-siapa. Ia tidak mau bermimpi terlalu tinggi. Namun takdir berkata lain. Suatu siang, ketika Fatur sedang memindahkan barang di gudang, Marek mendekatinya dengan wajah serius. "Fatur, CEO wants to see you. Now?" Fatur langsung kaget. "Me? Why?" Marek hanya mengangkat bahu. "I don't know. But hurry." Dengan gugup, Fatur membersihkan tangannya dari debu kotak, lalu mengikuti Marek menuju gedung utama. Jantungnya berdegup kencang. Ia membayangkan kemungkinan terburuk, mungkin ia melakukan kesalahan, atau mungkin CEO ingin menegurnya karena rumor yang beredar. Ketika pintu ruangan CEO dibuka, Fatur hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ruangan itu luas dan mewah, dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Di balik meja besar, duduklah Katarzyna, wanita yang mobilnya ia perbaiki tempo hari. Katarzyna menoleh, lalu tersenyum kecil. "Ah, Fatur. Please, sit down." Fatur menunduk canggung sebelum duduk. Tangannya basah oleh keringat dingin. "I heard about you," kata Katarzyna dengan bahasa Inggris yang lancar. "You work hard in the warehouse. And last week, you helped me. I appreciate that." Fatur menelan ludah. "It's nothing, M.A.M. Just, lucky I can help." Katarzyna menatapnya tajam, namun bukan dengan cara menakutkan. Ada rasa ingin tahu dalam sorot matanya. "Tell me, why did you come to Poland?" Pertanyaan itu membuat Fatur terdiam sejenak. Ia tidak terbiasa berbicara panjang dalam bahasa Inggris. Namun ia mencoba menjawab dengan kata-kata sederhana. "I come to work. For family. My father sick, my mother no job. I need money, for my brother, sister." Katarzyna mendengarkan dengan serius. Raut wajahnya berubah menjadi lembut. "I see. That is very noble." Hening sejenak memenuhi ruangan. Fatur merasa semakin gugup. Ia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Katarzyna tersenyum lagi. "You are honest. I like that. Many people here, not honest. But you, different." Fatur hanya bisa menunduk. Ia tidak pernah menyangka CEO perusahaan akan memuji dirinya, seorang karyawan gudang biasa. Sebelum ia dipersilakan pergi, Katarzyna berkata, "Keep working hard,
Fatur. I will remember you. Saat keluar dari ruangan itu, Fatur merasa tubuhnya lemas. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bertemu langsung dengan CEO, bahkan berbicara dari hati ke hati, adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di gudang, Piotr langsung mendekat. So, what did she say? Fatur hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. She said to keep working hard. Namun jauh di dalam hatinya, Fatur tahu bahwa pertemuannya dengan Katarzyna bukanlah pertemuan biasa. Ada sesuatu dalam cara wanita itu memandangnya, seolah ia melihat Fatur lebih dari sekadar seorang karyawan kecil. Dan tanpa ia sadari, benih kecil dari sebuah kisah besar mulai tumbuh di antara mereka. Sejak pertemuannya dengan Katarzyna di ruangan CEO, hati Fatur sering gelisah. Ia tidak tahu kenapa bayangan wajah wanita itu terus muncul di pikirannya. Baginya, hal itu terasa aneh. Ia hanya seorang karyawan gudang, sementara Katarzyna adalah CEO perusahaan besar di Polandia. Rasanya mustahil jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan antara atasan dan bawahan. Namun, hari-hari setelah itu membuktikan bahwa pikirannya tidak sepenuhnya salah. Katarzyna beberapa kali terlihat di gudang, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Biasanya, CEO jarang turun langsung ke area kerja kasar. Tapi kali ini, ia tampak sengaja menyempatkan diri. Suatu pagi, ketika Fatur sedang menyusun kotak di rak tinggi, ia mendengar suara langkah mendekat. Saat menoleh, ia hampir menjatuhkan kotak karena kaget melihat siapa yang datang. Katarzyna berdiri di sana dengan mantel tebal dan sepatu berkilau, kontras dengan suasana gudang yang berdebu. Good morning, Fatur, sapanya dengan senyum tipis. Fatur buru-buru menunduk. Good morning, MM. Beberapa pekerja lain yang melihat kejadian itu langsung saling pandang. Mereka berbisik-bisik dengan wajah heran. Tidak ada yang menyangka seorang CEO akan menyapa langsung seorang pekerja gudang. Katarzyna berjalan mendekat, memperhatikan pekerjaan Fatur. You work fast. How long have you been here? Tanyanya dengan nada ramah. Fatur berusaha menjawab meski grogi. Almost 3 weeks. Katarzyna mengangguk. Easy. Keep it up. Ia kemudian melirik kotak yang sedang dipindahkan Fatur. Be careful. Don't hurt your back. Kata-kata sederhana itu membuat jantung Fatur berdebar. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO akan peduli pada hal kecil seperti itu. Kedatangan Katarzyna ke gudang ternyata bukan hanya sekali. 2 hari kemudian, ia kembali muncul. Kali ini, ia tidak sekadar menyapa, tetapi mengajak Fatur berbicara lebih lama. Fatur, katanya sambil menoleh pada Marek, supervisor. Can I borrow him for a while? Marek tampak kaget, namun tentu tidak bisa menolak. Yes, of course, MM. Fatur pun diajak Katarzyna ke sebuah ruang kecil di dekat gudang. Di sana hanya ada meja sederhana dan 2 kursi. Katarzyna duduk, lalu mempersilakan Fatur untuk duduk di depannya. I want to know more about you, kata Katarzyna pelan. Fatur terdiam. Ia tidak tahu apa maksud dari pertanyaan itu. About me? Yes. You told me before, you came here for your family. Can you tell me more? Fatur menunduk, mencoba merangkai kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Ia menceritakan sedikit tentang ayahnya yang sakit, ibunya yang hanya ibu rumah tangga, dan adik-adiknya yang masih sekolah. Ia menjelaskan bahwa ia datang ke Polandia karena ingin membantu keluarganya, meski pekerjaan di gudang berat. Katarzyna mendengarkan dengan seksama. Wajahnya serius, tidak ada tanda-tanda bosan. That is very admirable, ujarnya setelah Fatur selesai. You are young, but you think of your family first. Many people here, they only think of themselves. Fatur tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Setelah percakapan itu, hubungan antara Fatur dan Katarzyna perlahan berubah. Meski status mereka sangat jauh berbeda, ada kedekatan kecil yang mulai terjalin. Katarzyna sering menyapa Fatur ketika bertemu, bahkan sesekali menanyakan kabar keluarganya. Have you talked to your mother recently? Tanyanya suatu hari. Yes. Yesterday. She is fine.
jawab Fatur. Katarzyna tersenyum, seakan ikut lega mendengar kabar itu. Bagi Fatur, perhatian itu terasa aneh sekaligus menyenangkan. Tidak pernah ada atasan yang peduli sampai sejauh itu. Apalagi, ini bukan sekadar atasan, melainkan CEO perusahaan besar. Namun, kedekatan itu tidak luput dari perhatian orang lain. Beberapa karyawan mulai bergosip. Lihat, CEO sering sekali bicara dengan dia. Apa istimewanya dia? Kata salah satu pekerja dengan nada sinis. Ah, mungkin hanya kasihan. Tapi tetap saja aneh. Kenapa seorang CEO mau dekat dengan karyawan gudang? Sahut yang lain. Gosip itu menyebar dengan cepat. Ada yang iri, ada yang mencibir. Fatur mendengar sebagian dari bisikan itu. Hatinya menjadi gelisah. Ia tidak ingin dianggap mencari muka atau mengambil keuntungan dari situasi itu. Malam itu, di kamar asrama, Fatur termenung lama. Ia berkata dalam hati, "Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Kenapa sekarang malah jadi bahan omongan?" Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa perhatian Katarzyna membuatnya merasa dihargai. Sesuatu yang selama ini jarang ia dapatkan di negeri asing. Suatu sore, Katarzyna kembali menghampirinya di gudang. Kali ini, ia membawa 2 cangkir kopi hangat. "You must be tired. Here, drink this." Fatur menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. "Thank you, M.A.M." Katarzyna menatapnya. "Don't call me M.A.M. Call me Katarzyna." Fatur terkejut. Ia menoleh dengan ragu. "Katarzyna?" Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Yes, that's better." Momen itu membuat suasana hening sejenak. Fatur merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apakah hubungan ini masih sekadar atasan dan bawahan, atau sudah mulai melampaui batas. Beberapa hari kemudian, Katarzyna membuat langkah yang lebih mengejutkan. Ia mengundang Fatur ke sebuah acara perusahaan kecil, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai tamu. Awalnya Fatur menolak. I Chano. I don't have clothes for that. I am just worker." Namun Katarzyna menatapnya dengan tegas. "Don't worry about that. I will arrange it. You are important." Kata terakhir itu membuat Fatur benar-benar bingung. Important? Bagaimana mungkin aku penting bagi seorang CEO? Pikirnya. Di dalam hati, Fatur mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia merasa senang setiap kali Katarzyna menyapanya. Ia merasa bangga ketika wanita itu menghargai kerja kerasnya. Tetapi di saat yang sama, ia juga merasa takut. Takut karena status mereka terlalu jauh berbeda. Takut karena gosip di perusahaan semakin ramai. Dan yang paling ia takutkan, ia tidak ingin dipermainkan atau sekadar dijadikan bahan belas kasihan. Namun, saat ia menatap mata Katarzyna yang penuh ketulusan setiap kali berbicara dengannya, perasaan itu semakin sulit ditepis. Ada sesuatu yang berbeda pada wanita itu. Sesuatu yang perlahan mengubah hari-hari Fatur di Polandia menjadi lebih hangat, meskipun ia tahu badai besar mungkin sedang menunggunya di depan. Sejak kedekatan antara Fatur dan Katarzyna mulai terlihat, suasana di tempat kerja perlahan berubah. Hubungan itu tidak pernah mereka umbar. Tetapi sikap Katarzyna yang lebih sering memperhatikan Fatur membuat banyak orang curiga. Di gudang, beberapa karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Fatur. Mereka tidak lagi sekadar kagum atau heran, tetapi kini lebih banyak yang menertawakan. "Lihat, si pekerja gudang itu sekarang sering dipanggil ke kantor CEO," kata seorang pekerja dengan nada sinis. "Ya, aneh sekali. Mungkin dia punya sesuatu yang kita tidak tahu. Atau, jangan-jangan dia hanya beruntung karena menolong mobilnya mogok," sahut yang lain sambil terkekeh. Ada juga yang lebih kasar dalam ucapannya. "Orang seperti dia tidak pantas dekat dengan CEO. Jangankan dekat, masuk ruangannya saja sudah tidak layak." Fatur mendengar sebagian dari percakapan itu, meski mereka mengira ia tidak mengerti. Walaupun mereka menggunakan bahasa Polandia, ia sudah cukup memahami nada suara dan beberapa kata yang sering diulang. Hatinya terasa perih. Piotr, teman satu-satunya yang cukup ramah padanya, mencoba menenangkan. "Don't mind them, Fatur. They are jealous. CEO never talks to them, but she talks to you." Fatur hanya menghela napas.
But, I don't want problem. I just want to work. Piotr menepuk bahunya. Sometimes, problems will find you. Not because you want, but because others can't accept it. Kata-kata itu benar adanya. Fatur tidak pernah bermaksud mencari perhatian. Ia hanya ingin bekerja dan mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Tetapi perhatian yang diberikan Katarzyna telah menimbulkan kecemburuan yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Katarzyna tampak tidak peduli dengan omongan orang. Ia tetap bersikap ramah kepada Fatur. Suatu sore, ketika Fatur sedang merapikan kotak, ia kembali datang ke gudang. "How are you today, Fatur?" tanyanya dengan senyum hangat. "I'm fine, Katarzyna," jawab Fatur gugup. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu langsung berbisik-bisik lagi. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menggelengkan kepala. Fatur merasa wajahnya panas. Ia ingin bersembunyi, tetapi tidak mungkin menolak sapaan Katarzyna. Setelah Katarzyna pergi, salah seorang rekan kerja mendekatinya dengan wajah mengejek. "Hei, Fatur, kamu hebat sekali. CEO sampai datang ke gudang hanya untuk bicara denganmu. Apa kamu mau jadi bos di sini juga?" Fatur hanya diam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Namun dalam hati, ia merasa semakin tertekan. Malam itu, di asrama, Fatur duduk termenung di ranjang. Ia memegang ponsel, membuka foto keluarganya di kampung. Senyum ibunya di foto itu membuat hatinya bergetar. "Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jadi bahan gosip," pikirnya. Kalau keadaan seperti ini terus, bagaimana aku bisa tenang? Ia bahkan sempat berpikir untuk menjaga jarak dari Katarzyna. Bukan karena ia tidak menghargai wanita itu, tetapi karena ia takut hubungannya dengan Katarzyna akan membawa masalah besar, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Fatur memberanikan diri bicara kepada Katarzyna yang kebetulan datang ke kantin. "Katarzyna, may I speak?" tanyanya pelan. "Of course," jawabnya dengan senyum. Fatur menunduk, lalu berkata dengan terbata-bata, "People talk about us. They think wrong things. I don't want problem." Katarzyna terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. "Fatur, listen to me. People will always talk. Even if you do nothing wrong, they will still find something to say. Don't let her words control your life." "Tapi, I am just worker. You are CEO. Too different," ujar Fatur lirih. Katarzyna menatapnya tajam. "So what? Does that make you less human? I don't care about status. I care about honesty. And you have it." Kata-kata itu membuat Fatur terdiam. Ia merasa seperti ada beban yang sedikit terangkat, meski keraguan masih menyelimuti hatinya. Namun masalah tidak berhenti di situ. Rumor tentang kedekatan Fatur dan Katarzyna akhirnya sampai ke telinga dewan perusahaan dan bahkan keluarga Katarzyna. Suatu hari, Katarzyna dipanggil oleh pamannya, seorang anggota dewan direksi. "Katarzyna, apa benar kau sering bertemu dengan seorang pekerja gudang bernama Fatur?" Katarzyna menjawab tegas. "Ya, kenapa?" "Kau harus berhati-hati. Dia hanya pekerja biasa. Orang luar akan salah paham jika melihat CEO perusahaan dekat dengan karyawan kecil. Ini bisa merusak reputasimu." Katarzyna menatap pamannya dengan dingin. "Reputasi bukan segalanya. Aku tidak peduli apa kata orang, selama aku tahu siapa dia sebenarnya." Pamannya menggelengkan kepala. "Kau keras kepala. Tapi pikirkan baik-baik, Katarzyna. Dunia bisnis tidak semudah yang kau kira. Orang akan selalu menilai dari luar." Sementara itu, Fatur benar-benar merasa tertekan. Ia bahkan sempat berdoa dengan penuh air mata di kamarnya. "Ya Allah, aku hanya ingin bekerja. Aku tidak ingin jadi masalah. Kalau memang ini tidak baik, jauhkan aku dari semua ini." Tetapi setiap kali ia mencoba menjauh, Katarzyna justru semakin menunjukkan perhatian. Wanita itu tidak pernah goyah, bahkan ketika orang-orang menentangnya. Suatu malam, Fatur mendapat pesan singkat dari Katarzyna. "Don't be afraid. I believe in you." Pesan itu sederhana, tetapi membuat hati Fatur bergetar.
Ia tahu bahwa Katarzyna tulus. Namun ia juga sadar bahwa semakin lama, situasi ini akan semakin sulit. Hari-hari berikutnya, gosip semakin liar. Ada yang mengatakan Fatur beruntung, ada yang menuduhnya mencari muka, bahkan ada yang bilang ia memanfaatkan Katarzyna. Semua itu membuat Fatur sakit hati, meski ia berusaha menutupinya. Di hadapan karyawan lain, ia tetap bekerja keras. Ia datang paling awal, pulang paling akhir, dan tidak pernah mengeluh. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang orang-orang bicarakan. Piotr suatu kali berkata, "You know, Fatur, sometimes life puts us in hard place. But maybe this is your destiny. Don't run from it." Fatur hanya tersenyum pahit. Destiny? Or trouble? Namun dalam hatinya, Fatur mulai sadar satu hal. Sekuat apapun ia mencoba menghindar, hubungannya dengan Katarzyna tidak akan hilang begitu saja. Wanita itu berbeda dari orang lain. Ia tidak peduli dengan status, tidak peduli dengan gosip. Dan justru karena itulah, Fatur semakin sulit untuk menolak keberadaannya. Di tengah segala tekanan, ada perasaan hangat yang tumbuh semakin kuat. Sebuah perasaan yang membuat Fatur takut sekaligus bahagia. Perbedaan status dan pandangan orang lain hanyalah awal dari ujian panjang yang harus mereka hadapi. Hari-hari di perusahaan semakin berat bagi Fatur. Rumor tentang kedekatannya dengan Katarzyna terus berkembang. Ia sudah berusaha menjaga jarak, tetapi wanita itu tidak pernah benar-benar membiarkannya pergi. Bagi Fatur, ini adalah ujian besar. Ia merasa berada di persimpangan. Di satu sisi ia ingin menghormati perasaan Katarzyna, tetapi di sisi lain ia takut akan risiko yang harus ia tanggung jika hubungannya terus berlanjut. Suatu pagi, ketika Fatur sedang menyusun barang di gudang, seorang manajer senior mendatanginya. Wajah manajer itu kaku, suaranya tegas, bahkan cenderung merendahkan. "Fatur, dengar baik-baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kau dan CEO. Tapi kau harus sadar diri. Kau datang ke sini sebagai pekerja biasa. Jangan mencoba melangkah terlalu jauh." Fatur menunduk. "Saya hanya bekerja, Pak. Tidak ada maksud lain." Manajer itu mendengus. "Bagus kalau begitu. Ingat, banyak orang yang memperhatikan. Jangan buat masalah yang bisa merusak nama perusahaan." Setelah manajer itu pergi, Fatur merasa dadanya sesak. Ia sadar, sekalipun dirinya tidak melakukan apa-apa, orang tetap akan menuduh. Katarzyna sendiri juga menghadapi tekanan. Di sebuah rapat keluarga, ibunya menegurnya dengan nada tajam. "Katarzyna, apa benar kau dekat dengan seorang pekerja asing bernama Fatur?" Katarzyna mengangguk tanpa ragu. "Ya, Mama. Dia orang baik. Dia jujur dan bekerja keras." Ibunya menggeleng dengan wajah kecewa. "Kau CEO, Katarzyna. Kau pewaris perusahaan besar. Bagaimana mungkin kau menjatuhkan pilihan pada seorang TKI? Orang-orang akan menertawakan keluarga kita. Itu akan jadi aib." "Aib? Hanya karena dia pekerja asing? Hanya karena dia miskin?" Suara Katarzyna meninggi. "Kau tidak mengerti," balas ibunya keras. "Dunia kita berbeda. Kau tidak bisa mengubah kenyataan itu." Katarzyna berdiri, matanya berkaca-kaca. "Justru karena semua orang menolak, aku harus bertahan. Aku percaya pada dia." Ibunya hanya menghela napas panjang. "Kau masih muda. Kau akan menyesal jika terus keras kepala." Percakapan itu membuat Katarzyna semakin yakin bahwa jalan yang dipilihnya tidak akan mudah. Di sisi lain, Fatur benar-benar merasa bimbang. Malam itu ia kembali berdoa dalam diam di kamarnya. "Ya Allah, jika memang ini jalan yang salah, jauhkan aku dari dia. Aku tidak ingin melukai hatinya, tapi aku juga tidak sanggup menghadapi penolakan semua orang. Tunjukkan jalan yang benar." Air matanya mengalir. Ia merasa sendirian di negeri asing, tanpa keluarga yang bisa mendukung secara langsung. Beberapa hari kemudian, Katarzyna mengajak Fatur bicara di taman belakang perusahaan. "Fatur, tell me honestly, do you have feelings for me?" tanyanya dengan tatapan serius. Fatur terdiam lama. Bibirnya bergetar, namun ia menahan diri. "Katarzyna, you are a good person. Any man will be lucky.
But me? I am not the one. Too many people against it. Katarzyna langsung menggeleng. I don't care about people. I care about you. Fatur menunduk, menahan air mata. But I care. Not only for me, but also for you. If I continue, you will suffer. I don't want that. Ucapan itu membuat Katarzyna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penolakan dari seseorang yang ia sukai. Hatinya sakit, tapi ia bisa melihat ketulusan dalam mata Fatur. Katarzyna berusaha menahan emosinya. So, you want to leave me? Fatur menggenggam tangannya sebentar lalu melepaskannya. If that's the best way, yes. Katarzyna tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia berbalik, berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Fatur yang terpuruk. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi dingin. Katarzyna tidak lagi sering mengunjungi gudang, meski sesekali mereka masih bertemu dalam rapat. Sikapnya tetap profesional, tetapi jelas terlihat bahwa hatinya terluka. Bagi Fatur, hari-hari terasa lebih sepi. Ia berhasil menjaga jarak, tetapi hatinya sendiri terasa hampa. Ia sering teringat tatapan mata Katarzyna yang penuh luka saat ia berkata ingin menjauh. Piotr, yang menyadari perubahan itu, bertanya kepadanya. Why you look so sad, Fatur? You did the right thing, no? Fatur hanya tersenyum pahit. Right thing doesn't always feel right. Piotr mengangguk pelan. Maybe, but if you love her, why stop? Because of people? Fatur menunduk. Not only people. I think about her future. She deserves better. Sementara itu, Katarzyna berusaha melanjutkan hidupnya. Ia lebih fokus pada pekerjaan, menghadiri pertemuan bisnis, dan menyibukkan diri dengan berbagai proyek. Namun dalam hatinya, rasa kehilangan itu begitu dalam. Di kamar pribadinya, ia sering menangis diam-diam. Why you reject me, Fatur? Why you don't see that I'm serious? Ia tahu Fatur menolaknya bukan karena tidak punya perasaan, melainkan karena takut. Tetapi justru alasan itu membuatnya semakin yakin bahwa Fatur adalah orang yang tulus. Masa penolakan itu menjadi ujian bagi keduanya. Fatur belajar menahan perasaannya demi menjaga harga diri Katarzyna, sementara Katarzyna belajar menghadapi rasa sakit karena pilihan Fatur. Keduanya sama-sama menderita, tetapi tidak ada yang mau menyerah pada perasaan mereka. Hari berganti minggu. Hubungan itu tetap dingin. Meski sesekali ada momen kecil yang membuat mereka hampir tak bisa menyembunyikan perasaan. Seperti ketika Katarzyna tanpa sengaja melewati gudang dan pandangan mereka bertemu. Hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat hati keduanya bergetar. Fatur menunduk cepat-cepat, pura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Sementara Katarzyna melangkah cepat seolah tidak terjadi apa-apa, padahal dadanya sesak. Namun dalam hati kecil mereka, keduanya tahu, ini bukan akhir. Ujian ini hanya awal dari perjalanan panjang yang akan menentukan apakah cinta mereka benar-benar layak diperjuangkan. Beberapa minggu setelah hubungan Fatur dan Katarzyna renggang, suasana di perusahaan menjadi semakin tegang. Bukan hanya karena isu pribadi, tetapi karena sebuah masalah besar muncul di bagian gudang tempat Fatur bekerja. Suatu pagi, manajer gudang mengumumkan bahwa ada sejumlah barang bernilai tinggi hilang dari penyimpanan. Hilangnya barang itu membuat perusahaan merugi cukup besar. Ini masalah serius, kata manajer dengan wajah kaku. Kita akan melakukan penyelidikan. Semua karyawan gudang harus diperiksa. Suasana menjadi gaduh. Beberapa karyawan langsung saling menuduh secara tidak langsung, ada juga yang menunduk gelisah. Bagi Fatur, kabar itu terasa berat. Ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi sebagai orang asing, ia menyadari posisi yang rentan. Ia bisa dengan mudah dijadikan kambing hitam. Benar saja, salah satu karyawan senior mendekatinya dengan tatapan tajam. Fatur, sejak kau datang, masalah demi masalah muncul. Jangan-jangan kau yang melakukannya. Fatur tersentak. Jangan asal tuduh. Saya tidak pernah mengambil apapun. Karyawan itu mendengus. Kau bisa saja berbohong. Kau pendatang. Tidak ada yang akan membelamu. Kata-kata itu menusuk hati Fatur. Ia hanya bisa menahan diri agar tidak terpancing emosi.
Penyelidikan internal dimulai. Semua pekerja diperiksa, termasuk Fatur. Ia ditanya soal keberadaannya saat malam hilangnya barang, apakah ia punya akses ke ruang penyimpanan khusus, dan siapa yang terakhir ia lihat di sana. Fatur menjawab dengan jujur, meskipun beberapa pertanyaan terasa menjebak. Ia menjelaskan bahwa malam itu ia pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Namun, beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan muncul. Ada rekaman CCTV yang diduga menunjukkan seseorang dengan tubuh mirip Fatur masuk ke area penyimpanan. Berita itu langsung menyebar. Beberapa karyawan mulai memperlakukannya dengan sinis. "Sudah kuduga," bisik salah satu pekerja. "Dia cuma berpura-pura baik," tambah yang lain. Fatur merasa seluruh dunia runtuh. Ia ingin membela diri, tetapi bukti itu seolah-olah menunjuk dirinya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Katarzyna. Ia segera memanggil tim keamanan untuk menunjukkan rekaman tersebut. Saat rekaman diputar, terlihat sosok pria berjaket gelap memasuki ruang penyimpanan. Dari kejauhan memang mirip dengan tubuh Fatur. Namun Katarzyna memperhatikan lebih cermat. Stop. Zoom in. Ketika rekaman diperbesar, terlihat perbedaan kecil. Pria itu mengenakan jam tangan perak di tangan kirinya. Katarzyna mengingat dengan jelas, Fatur tidak pernah memakai jam tangan. "Ini bukan dia," ucap Katarzyna tegas. Tim keamanan terdiam. Tapi, wajahnya mirip. Mirip bukan berarti sama. "Periksa lagi. Cari data masuk keluar gedung. Cek siapa saja yang bertugas malam itu," perintahnya. Di gudang, Fatur dipanggil ke ruang rapat untuk dimintai penjelasan. Banyak karyawan yang menatapnya dengan penuh kecurigaan. Manajer gudang bertanya, "Fatur, apakah kau mengakui itu dirimu dalam rekaman?" Fatur menatap lurus. "Tidak, Pak. Saya tidak pernah masuk gudang malam itu." "Lalu bagaimana kau menjelaskan kemiripan itu?" "Saya tidak tahu. Tapi saya yakin itu bukan saya. Saya tidak pernah punya jam tangan seperti yang ada di rekaman." Jawaban itu membuat sebagian orang terdiam, tetapi sebagian lagi tetap ragu. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan keluar. Ternyata benar, pelaku pencurian adalah salah satu karyawan senior yang selama ini dikenal ramah, tetapi diam-diam memanfaatkan aksesnya untuk menjual barang-barang ke pihak luar. Fatur dipanggil ke ruang CEO untuk menerima penjelasan resmi. Saat ia masuk, Katarzyna sudah menunggunya. "Fatur," ucap Katarzyna lembut. "Saya minta maaf karena kau sempat dituduh. Hasil penyelidikan sudah jelas. Kau tidak bersalah." Fatur menunduk. "Terima kasih, Nona. Saya memang tidak melakukannya." Katarzyna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu sejak awal. Saya percaya padamu. Kau selalu jujur." Fatur terdiam. Kata-kata itu begitu menenangkan, sekaligus menimbulkan rasa hangat yang selama ini ia coba singkirkan. Keesokan harinya, perusahaan mengumumkan secara resmi bahwa Fatur tidak terlibat dalam kasus pencurian. Semua karyawan diwajibkan meminta maaf atas tuduhan tidak berdasar. Beberapa orang menghampirinya dengan wajah malu. "Maaf, Fatur. Aku sempat salah sangka." Fatur hanya mengangguk. Ia tidak menyimpan dendam, meski luka di hatinya masih ada. Namun, dari kejadian itu, nama Fatur justru semakin dikenal. Banyak orang mulai menghargainya karena terbukti jujur. Katarzyna pun semakin yakin bahwa perasaannya tidak salah. Malam itu, ia menuliskan sesuatu di buku catatannya. Dia tetap bertahan walau semua orang menuduh. Dia tidak pernah berbohong. "Aku semakin yakin, Fatur adalah orang yang harus kuperjuangkan." Fatur juga merenung di kamarnya. Ia teringat saat-saat sulit ketika hampir kehilangan pekerjaan dan harga dirinya. Ia sadar, jika bukan karena kejujurannya, mungkin ia sudah dihancurkan oleh fitnah. Dalam doa malamnya, ia berkata lirih, "Terima kasih, ya Allah. Engkau tahu hamba tidak bersalah. Engkau tunjukkan kebenaran. Jika memang ini jalan untukku dan dia, tolong kuatkan hati kami." Sejak saat itu, hubungan antara Fatur dan Katarzyna mulai mencair kembali. Mereka belum berbicara banyak tentang perasaan, tetapi kedekatan itu terasa nyata. Katarzyna sering mencari alasan untuk berbicara dengannya,
meski hanya menanyakan hal-hal sepele. Sementara Fatur, meskipun masih ragu, tidak lagi menjauh sejauh sebelumnya. Di balik semua itu, mereka sama-sama tahu, ujian berat sudah mereka lewati, dan kejujuran Fatur menjadi bukti bahwa hubungan ini layak diperjuangkan. Beberapa minggu setelah kasus pencurian di gudang selesai, suasana perusahaan kembali normal. Nama Fatur kini tidak lagi diragukan. Sebaliknya, ia dipandang sebagai karyawan jujur yang mampu bertahan meski pernah difitnah. Namun, di hati Fatur, masih ada kegelisahan. Ia menyadari bahwa kedekatannya dengan Katarzyna semakin sulit disembunyikan. Beberapa karyawan sering berbisik ketika melihat mereka berbicara. Walau begitu, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali bertemu Katarzyna, hatinya merasa tenang. Suatu sore, Katarzyna mengajak Fatur bertemu di sebuah kafe sederhana di pusat kota Warsawa. Awalnya Fatur ragu untuk datang, tetapi akhirnya ia setuju. Ketika ia tiba, Katarzyna sudah menunggu di meja pojok. Ia tidak mengenakan pakaian mewah seperti biasanya, hanya sweater biru dan celana jeans. Penampilannya sederhana, tetapi tetap memancarkan wibawa. "Terima kasih sudah datang," ucap Katarzyna sambil tersenyum. Fatur menunduk sopan. "Tidak masalah, Nona. Saya hanya kaget Anda ingin bertemu di luar kantor." Katarzyna menatapnya dalam-dalam. "Fatur, bisakah kita berbicara bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang ingin saling mengenal?" Kalimat itu membuat dada Fatur berdebar. Ia mencoba menjaga ketenangan, meski tangannya sedikit gemetar. Setelah beberapa menit berbincang ringan, Katarzyna akhirnya masuk ke topik serius. "Fatur, aku ingin jujur. Sejak kau menolongku saat mobilku mogok, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kau tulus, tidak pernah berpura-pura, dan itu membuatku merasa nyaman." Fatur terdiam. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut seorang CEO. Hatinya diliputi perasaan campur aduk, antara bahagia, gugup, dan takut. Katarzyna melanjutkan, "Aku tahu status kita berbeda. Kau karyawan, aku pemimpin perusahaan. Tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku jatuh cinta padamu, Fatur." Kalimat itu menghentak hatinya. Ia merasa seolah dunia berhenti berputar. Selama ini ia selalu menahan diri, merasa tidak pantas, dan kini justru Katarzyna yang lebih dulu mengaku. Fatur menarik napas panjang. "Nona, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya orang biasa. Saya datang ke sini untuk bekerja, membantu keluarga di kampung. Saya tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin saya bisa bersama orang seperti Anda?" Katarzyna tersenyum tipis. "Itu yang selalu membuatmu berbeda. Kau tidak pernah sombong. Tapi dengarkan aku, Fatur. Aku tidak mencari harta atau kedudukan. Aku hanya ingin seseorang yang jujur, setia, dan mau berjalan bersama, apapun keadaannya. Dan aku melihat itu padamu." Fatur menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Selama ini ia selalu merasa rendah, tetapi ternyata justru hal itu yang membuat Katarzyna yakin. Malam setelah pertemuan itu, Fatur tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ucapan Katarzyna. Ia bimbang, apakah menerima perasaan itu adalah keputusan yang tepat. Ia teringat ibunya di kampung yang selalu berpesan, "Nak, jangan pernah tinggalkan kejujuran. Dan kalau nanti kau menemukan seseorang yang benar-benar tulus, jangan lepaskan." Pesan itu terngiang-ngiang di telinganya. Akhirnya Fatur mengambil ponselnya dan menelpon ibunya lewat sambungan video. Wajah sang ibu muncul dengan senyum hangat. "Ibu, aku ingin tanya sesuatu," ucap Fatur ragu. "Ya, Nak, katakan saja." "Ada seorang wanita yang menyukai aku. Tapi dia orang kaya, seorang pemimpin besar. Aku takut, Bu. Aku hanya orang biasa." Sang ibu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau dia benar-benar tulus, jangan takut. Orang kaya atau miskin sama saja. Yang penting hatinya. Kalau dia membuatmu bahagia, ikuti kata hatimu." Fatur meneteskan air mata. Ia merasa mendapat kekuatan baru. Beberapa hari kemudian, Katarzyna mengajak Fatur bertemu lagi, kali ini di taman kota yang tenang.
Suasana sore itu indah, dengan daun-daun berguguran diterpa angin dingin. Mereka duduk di bangku panjang. Katarzyna tampak gugup, berbeda dari biasanya. Ia menggenggam sebuah kotak kecil di tangannya. "Fatur," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak pandai berbicara panjang. Tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Kau tahu, aku sudah bertemu banyak orang, dari berbagai kalangan. Tapi hanya bersamamu aku merasa benar-benar dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai seorang CEO." Ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin sederhana, tidak berkilau mewah seperti perhiasan mahal lainnya. "Aku ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku melamarmu, Fatur. Maukah kau menikah denganku?" Fatur terkejut. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO akan melamarnya secara langsung, apalagi dengan cara sesederhana itu. Air mata menetes di wajah Fatur. Ia merasa semua keraguannya runtuh. Ia teringat perjuangannya sejak meninggalkan kampung, rasa sakit saat difitnah, hingga saat-saat sulit ketika merasa tidak pantas. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tidak ada harta, tidak ada kedudukan. Yang saya punya hanya hati yang ingin setia. Kalau itu cukup, maka saya terima lamaran Anda." Katarzyna tersenyum lebar. Matanya ikut berkaca-kaca. "Itu lebih dari cukup, Fatur." Mereka berdua saling berpegangan tangan. Tidak ada keramaian, tidak ada pesta mewah, hanya dua hati yang saling menemukan di tengah perbedaan. Sejak lamaran itu, hubungan mereka menjadi semakin terbuka. Katarzyna tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan Fatur mulai berani berjalan di sampingnya tanpa rasa minder berlebihan. Tentu, kabar ini membuat banyak orang terkejut. Sebagian mendukung, sebagian lagi mencibir. Tetapi bagi mereka berdua, komentar orang lain tidak lagi penting. Yang terpenting adalah keputusan yang telah mereka buat. Berjalan bersama, apapun rintangannya. Malam itu, Fatur kembali menelpon ibunya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, doakan aku. Aku sudah menerima lamarannya. Dia ingin menikah denganku." Sang ibu menangis bahagia. "Alhamdulillah, Nak, itu takdir yang Allah berikan padamu. Jangan pernah sia-siakan." Fatur menutup telepon dengan hati penuh syukur. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tetapi langkah besar sudah ia ambil. Setelah Fatur menerima lamaran Katarzyna, kehidupan keduanya berubah total. Mereka tidak lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan sepasang calon pengantin yang siap menghadapi tantangan besar. Kabar mengenai hubungan itu cepat menyebar di perusahaan. Sebagian karyawan mendukung dengan tulus, namun sebagian lain masih mencibir dan menganggap hubungan tersebut tidak wajar. Fatur tahu, perjalanan mereka tidak akan mudah. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, sementara Katarzyna adalah CEO kaya raya di Polandia. Perbedaan itu nyata. Namun, keputusan sudah diambil. Kini yang ada hanyalah melangkah maju. Katarzyna mengajak Fatur duduk bersama membicarakan rencana pernikahan. Ia tidak ingin pesta mewah yang penuh kemegahan. "Aku ingin pernikahan sederhana, Fatur. Yang penting ada keluargamu dan keluargaku. Kita tidak perlu mengundang ratusan orang," kata Katarzyna dengan tegas. Fatur mengangguk. "Saya setuju, Nona. Saya tidak ingin terlihat seperti pamer. Yang penting kita sah dan keluarga kita merestui." Katarzyna tersenyum. "Mulai sekarang, jangan panggil aku Nona lagi. Panggil aku Katarzyna. Kita akan segera menikah." Fatur tersipu. Ia masih canggung, tetapi perlahan belajar menerima bahwa wanita di depannya bukan lagi hanya seorang pemimpin besar, melainkan calon istrinya. Beberapa minggu kemudian, keluarga Fatur datang dari Jawa Tengah. Ibunya, adiknya, dan paman yang selama ini mengurus sawah, terbang jauh untuk menghadiri momen bersejarah itu. Saat bertemu Katarzyna pertama kali, ibunya menangis haru. "Nak, terima kasih sudah menerima anak saya apa adanya. Dia bukan siapa-siapa, tapi kau mau menerimanya." Katarzyna memeluk ibunya dengan penuh hormat. "Ibu, mulai sekarang anggap saya anakmu juga. Saya berjanji akan menjaga Fatur." Momen itu membuat hati Fatur luluh.
Ia melihat bagaimana dua budaya yang berbeda bisa menyatu lewat ketulusan. Namun tidak semua berjalan mulus. Keluarga besar Katarzyna awalnya menolak keras. Ayahnya yang juga mantan pengusaha terkenal sempat menentang keputusan itu. "Katarzyna, kau seorang CEO. Mengapa kau memilih seorang pekerja biasa dari negara jauh? Apa kata orang?" protes ayahnya dengan nada tinggi. Katarzyna menjawab tegas, "Ayah, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Aku mencintainya. Kalau ayah tidak bisa menerima, aku tetap akan menikahinya." Fatur merasa tertekan mendengar perdebatan itu. Ia sempat berpikir mundur agar tidak menimbulkan masalah bagi Katarzyna. Namun, wanita itu menolak keras. "Fatur, jangan pernah berpikir meninggalkan aku hanya karena tekanan orang lain. Aku memilihmu dengan sadar. Aku tidak peduli apa kata mereka," tegas Katarzyna. Perkataan itu membuat Fatur semakin yakin bahwa ia tidak boleh menyerah. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Pernikahan diadakan di sebuah aula sederhana di Warsawa. Tidak ada pesta mewah penuh kemegahan, hanya dekorasi hangat dengan kursi-kursi kayu, bunga segar, dan jamuan makanan sederhana. Keluarga Fatur duduk di barisan depan, wajah mereka penuh rasa syukur. Beberapa kerabat Katarzyna juga hadir, meski sebagian masih terlihat kaku. Fatur mengenakan jas hitam sederhana, sementara Katarzyna memakai gaun putih elegan tanpa perhiasan berlebihan. Mereka berdiri berdampingan, menunggu prosesi dimulai. Ketika kata-kata janji pernikahan diucapkan, suasana menjadi haru. Fatur meneteskan air mata saat menggenggam tangan Katarzyna. Ia teringat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, dari seorang TKI biasa hingga berdiri sebagai suami seorang CEO. "Aku berjanji akan setia dan menjaga kamu selamanya," kata Fatur dengan suara bergetar. Katarzyna menjawab, "Mantap, dan aku berjanji akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Sorak-sorai kecil terdengar ketika mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Beberapa minggu setelah pernikahan, Fatur mulai terbiasa dengan peran barunya. Meski sudah menjadi suami CEO, ia tidak ingin berhenti bekerja. "Aku ingin tetap bekerja di perusahaan, Katarzyna. Aku tidak ingin orang berpikir aku hanya numpang nama," kata Fatur dengan sungguh-sungguh. Katarzyna mengangguk. "Aku menghargai itu. Kau bisa bekerja di posisi yang lebih baik sekarang, tapi aku tahu kau ingin membuktikan dirimu. Aku akan mendukungmu." Fatur pun tetap bekerja keras. Ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya suami seorang CEO, tetapi juga karyawan yang mampu berkontribusi dengan jujur dan profesional. Beberapa bulan kemudian, Fatur mengajak Katarzyna pulang ke desanya di Jawa Tengah. Katarzyna setuju, meski ia tahu itu akan menjadi pengalaman yang berbeda dari kehidupannya di Polandia. Ketika mereka tiba di desa, penduduk menyambut dengan penuh rasa penasaran. Mereka terkejut melihat seorang wanita bule datang bersama Fatur. "Ibu, ini istri saya," ucap Fatur dengan bangga di depan warga desa. Katarzyna tersenyum dan menyapa dengan bahasa Indonesia sederhana yang sudah ia pelajari. "Apa kabar? Saya senang bisa di sini." Kehadiran Katarzyna membuat desa menjadi ramai. Anak-anak berlarian, orang tua tersenyum haru, dan keluarga Fatur merasa bangga. Mereka tidak pernah membayangkan anak desa bisa menikah dengan seorang wanita hebat dari negara jauh. Malam hari di desa, Fatur dan Katarzyna duduk di teras rumah sederhana. Angin sejuk berhembus, suasana jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota. "Fatur," kata Katarzyna pelan, "aku tidak peduli di mana kita tinggal. Di rumah besar atau di rumah kecil seperti ini. Yang penting aku bersamamu." Fatur menggenggam tangannya erat. "Aku juga begitu, Katarzyna. Aku hanya ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi." Katarzyna tersenyum. "Kita akan membangun keluarga yang penuh cinta, tanpa melihat perbedaan." Fatur mengangguk. Ia merasa hidupnya kini benar-benar berubah. Dari seorang pemuda desa yang hanya bermimpi mencari nafkah, kini ia memiliki keluarga baru dan harapan besar. Pernikahan Fatur dan Katarzyna bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Mereka tahu banyak tantangan akan datang, perbedaan budaya, pandangan orang lain, dan tanggung jawab besar. Namun, mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Di hati Fatur,
hanya ada rasa syukur. Ia sadar bahwa perjalanan panjang sebagai TKI membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Menemukan cinta sejati di negeri asing, lalu membawanya kembali ke tanah kelahiran dengan penuh kebahagiaan. Dan malam itu, di bawah langit desa yang tenang, Fatur berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Kini aku tidak lagi sendiri. Aku punya dia, dan bersama dia aku siap menjalani masa depan.